Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kita. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita mengenai alur pencegahan dan penanganan nafsa di SMIK. Pertama, mungkin akan disampaikan oleh Bismillah. Terima kasih Bu Dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan alur pencegahan dan penanganan nafsa di SMPIK. Kita konsepkan di 3 poin untuk penanganan dan pencegahannya. Yang pertama ada penyuluhan, jadi nanti kami harapkan ada penyuluhan di sekolah, entah itu dari BNN yang memang berwenang dalam hal ini. Yang kedua dari kepolisian, ya sebagai keamanan dari negeri kita ya, sebagai petugas keamanan. Lalu bisa juga penyuluhannya berupa poster, mungkin bisa ditempel di lingkungan sekolah kita gitu, supaya anak-anak terbiasa untuk melihat dan membaca. Setelah itu kalau sudah terbiasa, mungkin mereka akan sedikit menyadari gitu ya tentang bahaya dari nafsa ini. Lalu yang kedua, setelah ada penyuluhan, selanjutnya ada penanggulangan. Nah, penanggulangan ini terdiri dari kita satuan pendidikan membuat aturan, tapi tidak hanya aturan ya, aturan tersebut harus disertai dengan komitmen. Jadi misalkan nanti anak-anak menandatangani apa gitu ya, supaya ketika mereka melanggar atau melakukan suatu pelanggaran, ada komitmen yang harus dilakukan gitu setelah mereka melanggar ya. Lalu setelah membuat aturan, nanti disosialisasikan aturannya. Kita sebagai guru mengidentifikasi siswa-siswi. Tadi kan sudah ada penyuluhan. Nah, setelah itu diidentifikasi siswa-siswi mana nih yang kita bagi ke dalam 4 level. Yang mana yang mencoba, yang mana yang sudah memakai, lalu penyalahgunaan. Siapa yang sudah menyalahgunakan? Penyalahgunaan di sini maksudnya sudah mengajak atau mengedarkan justru ya gitu. Lalu siapa yang sudah ketergantungan gitu. Nauzubillah ya. Nah, setelah penanggulangan, misalkan nanti setelah diidentifikasi, nanti kita masuk ke fase tindakan. Nah, di tindakan ini ada konsultasi. Tadi sudah didapatkan misalkan informasi dari yang sudah kita identifikasi siswa-siswinya. Nanti dikonsultasikan. Yang pertama tentu ada kepala sekolah, walas, dan BK gitu ya. Nanti dikonsultasikan oleh ketiga orang tersebut, dan mungkin bisa juga perwakilan dari guru-guru ya. Lalu setelah dikonsultasikan, nanti ada pengadaan tes urin. Tentu saja kalau misalkan tes urin ini takutnya sensitif ya, kita sosialisasikan dulu dengan orang tua gitu, bahwa akan ada pengadaan tes urin dari BNN gitu ya. Lalu setelah itu misalkan tes urinnya sudah selesai dan sudah ada hasilnya, home visit, dan ternyata alhamdulillah ditemukan gitu ya, ada siswa-siswi yang sudah masuk ke dalam mungkin mencoba dan lainnya. Nanti kita lakukan home visit atau pemanggilan orang tua. Ini bisa pemanggilan atau home visit ya, bisa salah satunya. Lalu setelah itu penyelesaiannya seperti apa? Ada 2 di sini ya, rehabilitasi sama kepolisian, tapi bisa mungkin ada opsi yang lain ya, tergantung levelnya tadi gitu. Kalau dari kami mungkin ada tambahan dari Bu Risa, Bismillah atau Bu Dasi. Mungkin ini aja sih tadi tambahan. Kalau tadi kan Miss komitmen itu setelah dilakukan, mungkin komitmen juga bisa di awal ya. Ya, tapi kalau aku dengarnya gitu ya. Fokus. Ya itu. Kemudian juga ya udah sih, cuma penambahan penyelesaiannya aja. Disesuaikan dengan misalnya kalau mencoba, oh ya berarti mungkin atau coba-coba kan, kalau coba-coba kan nggak seringnya. Berarti mungkin kayak biasa kita kan suka ada surat pernyataan ya untuk tidak mengulangi dan lain sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih.
kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok Bu Risa yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Maka untuk kelompok yang lain mau siapa dulu? Kelompok Bu Nidik, maka. Kayaknya ada ya. Kelompok ini. Belum dibuat. Kan kalau dia harus di luar Mulia bikinnya. Siapa tahu? Namanya awal setia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami tentang alur penanganan dan pencegahan nafza di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Nindi. Mangga Bu Nindi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Bapak, ini merupakan hasil diskusi kelompok kami tentang alur penanganan nafza di SMP Islam Kreatif. Kurang lebih sama dengan kelompok yang tadi Bu Risa sampaikan. Yang pertama ada tahap pencegahan terlebih dahulu. Tahap pencegahan itu terdiri dari edukasi dan sosialisasi. Cara untuk mengedukasinya adalah bisa berupa poster-poster yang ditempel di sekolah tentang bahaya merokok, yang ketika mereka meskipun tidak dibaca setiap hari tapi terlihat. Jadi itu salah satu upaya agar mereka tahu tentang bahaya-bahaya dari nafza. Kemudian melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan. Sosialisasinya bisa ya kita mendatangkan dari pihak BNN. Di formasi tahun berapa ya sebelum pandemi itu pernah mendatangkan BNN mengenai sosialisasi bahaya nafza terhadap siswa-siswi baru kelas 7. Mungkin nanti bisa sosialisasinya untuk seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Melakukan sosialisasi untuk pencegahan biar mereka paham ternyata sebahaya itu loh ketika saya mencoba untuk menggunakan nafza. Selanjutnya adalah penanganan. Ya, penanganannya yang pertama kita bisa ya membuat aturan terlebih dahulu, aturan dan kesepakatan tertulis yang nanti disepakati oleh guru, siswa, dan juga kepala sekolah. Jadi ketika nanti mereka terlibat ataupun mereka ketahuan ya merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah yang masih menggunakan seragam, sudah ada aturan jelasnya karena sudah ada kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Kemudian bagaimana untuk alurnya apabila ada siswa yang ketahuan misalnya menggunakan nafza dan menggunakan seragam atribut sekolah. Tadi sudah didiskusikan bersama. Yang pertama mungkin memanggil siswa secara personal terlebih dahulu dengan wali kelasnya. Wali kelasnya bisa melakukan pendekatan ya dengan siswa tersebut berkaitan dengan sejak kapan, kemudian dari mana tahunya atau dari mana nih belinya, dan alasan ya. Alasan kenapa sih kamu tuh mengkonsumsi ini. Kemudian nanti wali kelas bisa berkoordinasi dengan guru BK dan juga kesiswaan mengenai tindak lanjut untuk penanganan siswa tersebut. Selanjutnya ya, sesudah mengkomunikasikan dengan guru BK dan kesiswaan, wali kelas bisa memanggil orang tua untuk mengkomunikasikan tentang keadaan anaknya. Nanti setelah dikomunikasikan, mungkin tindakan selanjutnya adalah mengambil keputusan ya dan tindakan yang tepat bagi siswa tersebut. Seperti itu. Itu mungkin cara menurut kelompok kami untuk melindungi anak-anak kita dari nafza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman hasil diskusi kelompok kami. Ada sedikit tambahan dari Bu Tia. Silakan Bu Tia. Mohon maaf sebelumnya teman-teman semua, untuk sosialisasi ini yang saya terpikirkan gitu ya, karena untuk nafza ya itu kan mungkin ada spesialisnya kasarnya ya dari
BNN. Tapi mungkin kalau untuk tes urin itu lebih jauh ya. Maksudnya itu kalau memang sudah terlihat anak tersebut terdeteksi gitu ya, teridentifikasi. Nah, jika memungkinkan, andai kata memungkinkan, kita pun bisa mendaftarkan dari dokter spesialis paru-paru. Kenapa? Karena kita tahu paru-paru itu kan ada yang rumah sakit khusus paru-paru. Karena ternyata masyarakat yang terkena paru-paru itu identiknya, walaupun tidak semua, identiknya itu karena rokok. Nah, jadi mungkin andai kata memungkinkan dan kita punya kenalan, itu bisa kita datangkan langsung spesialisnya gitu ya, kalau berkaitan dengan rokok. Karena kalau siswa itu amit-amit ya, kalau di SMP mungkin lebih kepada rokok bukan kepada miras dan nafsa. Saya mungkin dulu. Ya, sama ini sedikit tambahan juga. Ini sedikit. Biasanya kan anak-anak kan kayak tahun kemarin kita suka dapat informasi misalnya dari warga ya, dari warung mana misalnya anak-anak suka kumpul gitu ya. Ada yang di Madagaskar. Di Madagaskar. Ini kan suka laporan ya, laporannya itu kadang misalnya suka dibikin status di Instagram atau apa. Itu kan maksudnya khawatir gitu ya, banyak yang melihat. Nah, mungkin mulai dari sekarang alangkah lebih baiknya mungkin kita juga bisa silaturahmi gitu ke yang punya warung. Kalau misalnya ada anak-anak pulang sekolah misalnya masih pakai seragam, boleh misalnya dikomunikasikan dengan pihak sekolah langsung via WA gitu, jangan di media sosial gitu ya. Karena khawatirnya banyak yang melihat gitu ya Bu ya. Secara kan seragam SMPK juga udah pada tahu gitu ya Bu ya. Itu seragam sekolah kita. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Bu Nini dan kawan-kawan. Selanjutnya kelompok Ibu Tari dan kawan-kawan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Pipit, ada Bu Aas, ada Bu Tari, dan juga ada Bu Nida. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Ibu. Kepada Ibu Nida dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Pipit. Ini mungkin alur penanganan nafsa yang kami buat tidak jauh berbeda. Mungkin kami ada sedikit tambahan sedikit ya. Dari mulai pencegahan atau preventif, ada sosialisasi bahaya nafsa. Tidak hanya dengan anak, tapi dengan orang tua dan lingkungan sekitar sekolah, ya. Jadi perlu adanya sinergi, tidak hanya tentang nafsa tapi tentang bully juga. Perlu ada sinergi ya, karena mulainya dari keluarga, jadi harus ada sosialisasi dengan orang tua. Entah itu di rapat nanti mungkin dengan orang tua kelas 7, awalnya dari situ gitu. Kemudian dengan lingkungan sekitar sekolah tadi yang kata Bu Lia, salah satunya tidak hanya dengan ucapan, kita bisa menempelkan poster juga mungkin di warung-warung terdekat. Kalau SMP ini kawasan ini masih bebas rokok, tidak boleh merokok di kawasan itu. Kemudian ada media untuk mencegah seperti poster, banner dan lain-lain. Dan tes urin jika memungkinkan, tadi setuju dengan kata Bu Tia, jika sudah ada yang teridentifikasi baru mungkin dilakukan. Kemudian mengadakan kegiatan menyenangkan terkait sosialisasi bahaya nafsa. Kemudian ada duta anti nafsa yang kita pilih nanti gitu. Untuk penanganannya mangga dilanjutkan. Mangga buat.
juga mungkin diselipkan informasi mengenai bahayanya kepada anak tersebut. Istilahnya mungkin anak belum tahu pada kabur, jadi diedukasi juga. Kemudian yang kedua dikonfirmasi ke orang tua. Kalau untuk yang narkotika dan miras, tindak lanjut setelah ke orang tua itu mungkin dengan pihak ketiga, sesuai mungkin bidangnya. Kalau misalkan tadi BNN, kepolisian, ya itu saja mungkin. Boleh nambahin, boleh. Oke, kami tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan kelompok Yofi Nuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya biar tambah semangat, ada air yang dulu. Ya. Kelompok 4 tepat. Apa sih lah? Kelompok 4. Oke, kan? Kami dari kelompok 4, saya dan Mr. Fahmi akan menjelaskan mengenai hasil diskusi, yaitu alur penanganan dan pencegahan narkoba di lingkungan SMPK khususnya. Yang pertama ada pencegahan, hampir sama dengan kelompok yang lain. Di sini ada edukasi yang tentang bahaya nafsa oleh guru, yang mungkin secara umum bisa diberikan edukasi kepada siswa kita mengenai bahaya narkoba. Karena kalau tidak diberi edukasi, maka mereka tidak akan tahu bahaya narkoba. Ya, atau nafsa. Yang kedua yaitu oleh orang tua, ya. Mungkin di sini bisa diberikan pemahaman awal, ya, bekal awal dari rumah, ya, oleh orang tua mengenai bahaya nafsa itu sendiri. Karena harus bersinergi orang tua dengan guru. Karena guru hanya bisa memantau kurang lebih hanya berapa jam di sekolah itu? 8 jam, ya. Sisanya mereka bisa berada di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat lainnya. Jadi itu fungsinya edukasi oleh orang tua, dikuatkan lagi oleh orang tua. Dan yang ketiga yaitu oleh pihak terkait. Nah, karena bisa jadi guru atau orang tua itu punya keterbatasan tentang pengetahuan nafsa itu sendiri. Kalau dengan pihak yang terkait, contohnya dengan BNN, nah mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, ya. Seperti tadi yang Bu Tia katakan, ternyata rokok dan minuman keras pun termasuk ke dalam nafsanya. Mungkin kalau oleh pihak yang betul-betul tahu, itu bisa diperinci lagi. Boleh kita flashback ke belakang, ternyata ya narkoba itu tidak hanya terdapat dalam zat-zat ya seperti rokok, miras atau obat-obatan. Bahkan nafsa itu ada di jajanan anak-anak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beritanya kan ya? Nah, kalau saya pernah lihat di media sosial juga ada 10 jajanan anak-anak yang mengandung narkoba. Nah itu ya, perlu adanya edukasi kepada anak-anak bahwa dalam jajanan pun terdapat narkoba. Makanya kita harus hati-hati. Gitu ya. Terus oleh pihak kepolisian. Nah, apa di sini peran pihak kepolisian? Yaitu nanti ketika misalkan ya ada yang menggunakan, ya, ada yang terkena oleh nafsa, apa hukumannya? Ya, apa pidananya terhadap kasus terhadap orang-orang yang terkena oleh nafsa itu sendiri, agar ada rasa takut, ya.
terhadap anak atau siswa kita. Yang terakhir yaitu oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan. Nah, karena narkoba ini juga berdampak terhadap kesehatan, ya. Misalnya merusak paru-paru, jantung, atau saraf otak. Nah, ini akan mengganggu terhadap proses pembelajaran khususnya kepada anak-anak kita. Nah, ini perlu diedukasi secara detail agar anak-anak tahu tentang bahaya atau sangat bahaya nafza terhadap diri mereka masing-masing. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Ini ada poin-poinnya. Yang pertama, pemasangan poster, ya. Pemasangan poster ya bisa seperti poster akibat bahaya narkoba atau cara pencegahan bahaya narkoba dan lain sebagainya, ya. Terus tidak menjual nafza, ya intinya tidak menjual nafza itu seperti tadi. Karena tidak menutup kemungkinan lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah itu ada yang menjual, ya, contohnya menjual rokok. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu terhadap penyalahgunaan nafza itu sendiri. Seperti tadi Bu Lia katakan ada warung di samping. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab, karena ada warung di samping, kita merokok di sana, ya, karena dekat dengan sekolah, berkumpul. Nah, itu jadi menjadi penyebab awal mulanya penyalahgunaan nafza. Terus menciptakan suasana yang religius. Ya, alhamdulillah SMPIK mempunyai program-program yang religius, ya, salah satunya pembiasaan. Ya, terus juga program-program yang lainnya itu juga bisa meningkatkan rasa mereka keimanan mereka terhadap penyalahgunaan nafza. Karena kalau dihubungkan dengan agama tadi Pak Rida bilang sudah jelas dikatakan bahwa dilarang oleh agama pun tentang penyalahgunaan nafza. Terus poin yang B-nya, peka terhadap situasi dan kondisi sekolah. Nah, di sini mungkin kalau dulu ya waktu di saya SMP itu banyak sekali ya teman-teman yang merokok di WC atau di ruangan belakang sekolah misalnya. Nah, itu guru-gurunya kurang peka terhadap situasi kondisi sekolah, atau bahkan ada yang merokok di kelas ketika jam istirahat. Nah, di situ mungkin gurunya tidak peka dengan situasi kelas tersebut, ya, atau misalnya gerak-gerik anak-anaknya, ya. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Rida juga, kalau orang yang sudah kecanduan itu fisiknya terlihat, ya, fisiknya terlihat. Nah, itu juga kita harus peka terhadap lingkungan di sekolah khususnya. Terus ada membuat peraturan. Nah, mungkin ini peraturan untuk mencegah juga. Ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Nah, nanti bisa mungkin didiskusikan dengan pihak sekolah. Bagaimana kalau misalnya anak itu diberikan sanksi ringan, apa hukumannya? Diberikan sanksi sedang, seperti apa konsekuensinya, dan sanksi berat itu seperti apa. Mungkin itu saja untuk pencegahan bahaya nafza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mr. Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ludi. Oke, selanjutnya adalah penanganan kasus apabila sudah ada siswa ataupun siswi, ataupun mungkin kita tidak tahu ke depannya guru-guru bahkan warga sekolah yang menggunakan nafza itu sendiri. Untuk penanganannya sendiri terbagi menjadi dua, penanganan kasus merokok dan penanganan kasus nafza itu sendiri. Meskipun Bu Tia juga bilang kalau rokok itu termasuk dalam nafza, tapi saya agak sedikit kesulitan untuk menjelaskan nafza yang selain rokok itu namanya apa. Oke, pertama untuk kasus perokok, pertama apabila ada yang memang merokok dan ketahuan dan segala macamnya, untuk warga sekolah terutama siswa, kita tidak boleh langsung menjudge bahwa dia salah dan segala macam, karena mungkin ada kemungkinan bahwa siswa itu tidak tahu bahwa dia itu salah karena telah merokok. Bisa jadi dia jadi korban, bisa jadi dia ikut-ikutan temennya tapi nggak tahu kalau itu salah. Jadi yang pasti kita harus melakukan pendekatan. Jangan sampai kita sebagai guru dan orang tua siswa di sekolah tuh malah siswa tuh takut sama kita. Makanya kalau
Kalau takut pasti akan melakukan itu secara diam-diam. Yang penting gak ketahuan sama yang ditakuti. Makanya kita harus menciptakan suasana yang nyaman dengan cara pendekatan kepada siswa ataupun warga sekolah itu sendiri yang merokok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kedua, setelah pendekatan dilakukan, harus penggalian informasi seperti kenapa dia melakukan itu atau kenapa dia merokok, sejak kapan, tahu dari mana, apakah orang rumah tahu atau enggak, mendukung atau tidak, dan segala macamnya. Pokoknya penggalian informasi seputar kenapa dia merokok. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan informasi, baru kita pemanggilan. Pemanggilan bisa pemanggilan si anaknya ataupun pemanggilan si anaknya, ataupun nanti lanjut ke poin yang kelima, pemanggilan dengan orang tua. Setelah melakukan pemanggilan dan kita menjelaskan kembali, mungkin dia lupa atau segala macamnya, edukasi kembali ke si anak ataupun warga sekolah itu sendiri, lalu melakukan perjanjian. Perjanjian bisa berupa tertulis ataupun maupun lisan, baik dengan siswa ataupun dengan orang tuanya si anak itu. Dalam perjanjian apakah dia akan merokok lagi atau enggak, kalaupun merokok nanti konsekuensinya apa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ludi, ada sanksi ringan, sedang ataupun berat. Kalau yang terakhir ada kesepakatan dengan orang tua. Kalau memang misalnya nanti terdapat setelah dipanggil dia melakukan lagi hal yang sama, apa nih langkah selanjutnya? Kita menyarankan untuk melakukan kesepakatan dengan orang tua antara pihak sekolah, si anak dengan orang tua itu sendiri. Nanti kedepannya akan seperti apa? Itu untuk kasus yang merokok. Yang terakhir adalah penanganan kasus nafza. Yang selama saya di sini, saya tidak pernah mendengar ada kasus anak SMPK yang memakai nafza selain rokok. Saya juga tidak tahu sebelum saya kesini ada atau tidak, dan mudah-mudahan tidak sampai kapanpun. Tapi kalau misalnya ada, prosesnya tidak jauh berbeda dengan kasus yang merokok. Pertama, kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling penting. Jangan sampai malah karena takut di sekolah dia jadi menyalurkannya ke menggunakan nafza agar dia lebih tenang, lebih fly, lebih relax dan segala macamnya. Karena takutnya di sekolah malah ngasih tugas lagi, dimarahin lagi, jadi butuh ketenangan. Makanya kita harus secara sadar melakukan pendekatan ke anak. Yang kedua adalah penggalian informasi kembali, kenapa dia